Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Minggu ini kayaknya semuanya konten ngomong sendiri. Gue ngoceh-ngoceh aja sendiri, dan kali ini gue gak ngoceh sendiri-sendiri banget karena gue akan baca-bacain komen yang ada dari YouTube channelnya Total Politik, yaitu di konten gue mengenai PT 0%. Gue tidak dukung, gue tolak PT 0%, gue gak setuju. Di konten sebelumnya kalau lu mau nonton silahkan lihat di video yang ini nih, bagaimana argumentasinya. Dan kali ini gue akan nanggapin komen dari teman-teman masyarakat Total Politik, warga sadar semua yang komentar di kolom komennya Total Politik. Oke, komen pertama itu dari Barber Music Project. Di sini Barber Music Project bilang kalau PT 0% oligarki emang bisa calonin presiden dan lebih murah memang. Tapi kan belum tentu menang. Dan kita yang di luar oligarki juga bisa calonin presiden dan biayanya lebih murah. Disinilah saya suka PT 0%, keputusan bisa di tangan rakyat, mau menangin yang mana itu kemauan rakyat. Kalau 20% kan kandidatnya disodorkan oleh oligarki, mau pilih A atau B tetap tangannya oligarki. Abang undang juga lah beberapa tokoh yang digadang-gadang sebagai capres 2024 untuk melihat kemurnian ideologi mereka gitu. Oke, Barber Music Project. Ya ini sebenarnya dia udah menjawab pertanyaan itu sendiri gitu. Sebenarnya Barber Music Project udah menjawab itu menurut gua, karena ya kalau PT 20% aja semuanya bisa dibeli sama oligarki, apalagi kalau PT-nya 0, semuanya bisa dibeli juga. Ada juga calon dibawa atas nama rakyat pun, ya kan? Apa argumentasinya atas nama rakyat gitu? Nggak ada tuh. Calon semuanya juga akan ngomong atas nama rakyat. Nggak ada yang bilang atas nama oligark tuh, nggak ada. Pasti semuanya akan ngomong atas nama rakyat. Mau dia dibiayai oligarki atau tidak gitu. Pasti itu. Gak ada yang bilang atas nama oligarki, itu gak ada tuh. Nah jadi menurut gua kalau 20% aja bisa dibeli semuanya sama oligarki, kenapa 0% gak bisa dibeli gitu. Makanya di video sebelumnya gue bilang yang legitimate berbicara argumentasinya atas nama rakyat itu ya partai politik. Makanya harus punya partai politik yang sehat dulu, baru lu bisa berinovasi seperti apa dalam sistem demokrasi lo gitu. Thank you Barber Music Project udah memberikan komentar. Komentar kedua dari Dedi Nur Ridmansyah. Terima kasih Dedi sudah berkomentar dengan sangat panjang komentar Anda. Tapi di sini kira-kira dia bilangnya, lu bisa baca sendiri nih komentarnya Dendi Nur Ridmansyah. Tapi kira-kira awalnya PT 0% ini menurut Dendi itu karena cuma disodorkan 2 calon, ya kan? Karena disodorkan 2 calon makanya orang jenuh sehingga butuh PT 0% agar banyak calonnya. Ya kalau banyak pun calonnya nggak akan mungkin ugal-ugalan karena pasti juga akan berkoalisi gitu, partai-partai itu nggak ugal-ugalan banget gitu, dan nggak ada juga orang yang bercanda-bercanda amat buat jadi presiden gitu kata Dendi. Nah makanya kalau di sini menurut gua Dan siap berapa banyak pun calonnya pasti juga ada putaran kedua. Yang di situ juga lu akan dihadapkan dengan 2 calon. Kalau argumentasinya kejenuhan, polarisasi dan lain-lain, walaupun 10 calon, ya PT 0% misalnya 15 calon, ya kan? Kalau tidak ada yang sampai 50+1, di putaran kedua juga akan ada 2 calon lagi dan polarisasi juga akan terjadi di situ gitu. Orang pilkada DKI kemarin 2017 saja di 3 calon, apa bisa lu bilang tidak ada polarisasi di pilkada DKI Jakarta 2017? Nggak bisa juga kan. Nah jadi makanya gue bilang bahwa polarisasi itu lahir dari sebuah situasi politik, ya, sebuah situasi demokrasi. Dia adalah konsekuensi dari demokrasi. Kalau seorang penulis
soal polarisasi populisme gitu ya. Ya, polarisasi itu, populisme itu bagian dari polarisasi juga. Itu mengatakan bahwa namanya Ernesto Laclau, kalau satu populisme lu harus lawan dengan populisme yang lainnya. Artinya apa? Di dalam kultur dan alam demokrasi, polarisasi itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap natural gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya agar polarisasi ini tetap rasional dan polarisasinya tetap terkendali, tidak melampaui pagar-pagar hukum dan aturan yang sudah ditetapkan, aturan main yang sudah ditetapkan. Jadi menurut gua sih kalau lu bicara polarisasinya dalam artian gontok-gontokan, mau 15 calon pun putaran kedua kalau nggak ada 50% plus 1 pasti di putaran keduanya juga akan gontok-gontokan gitu. Jadi menurut gua argumen polarisasi tidak terlalu relevan gitu dalam hal ini. Oke, selanjutnya itu why all. Sebenarnya yang lu omongin ini bukan tentang PT 0% tapi parliamentary reform. Sebab apa kita punya parpol tapi parpol nggak pernah jelas identitas. Jadi kesimpulannya gua sependapat sementara ini parpol itu ada cuma untuk endorse orang jadi pejabat. Udah itu aja. Panjang banget bro. Ya betul, saya setuju dengan Anda. Oke, selanjutnya dari Bimantara Aditya Nugraha. Bang Ari, kalau parlemen threshold dibikin 0%, bukannya malah jadi gontok-gontokan antara eksekutif, pemerintah, dan parlemen, wakil rakyat. Sedangkan kalau politik gak stabil itu mempengaruhi sistem ekonomi juga. Ingat gak di awal-awal Pak D dilantik 2014 waktu itu, DPR jadi duo kekuatan. Waktu itu ada KMP, isinya pro Prabowo Hatta, dan KIH yang isinya pro Pak Jokowi dan Pak JK. Saat itu malah perang opini di atas dan polarisasi di akar rumput. Akhirnya investor pada kabur-kaburan. Gua nggak bisa insert foto di sini, ada soalnya masa 2014-2016 investor asing di Indonesia paling parah se-ASEAN. Oke, ini menarik nih. Menarik juga nih omongan Bimantara ini. Ini kan soal bagaimana antara hubungan antara parlemen, legislatif dan eksekutif gitu. Karena di dalam parlemen itu sendiri memang butuh pemerintahan yang stabil gitu. Nah, kalau bicara stabilitas dalam demokrasi itu sama aja kayak kita bilang kita ngomong tentang makan sambal tapi nggak mau kepedesan gitu. Jadi kalau kita makan sambal itu ya emang harus pedas gitu. Nah, demokrasi juga begitu. Di dalam demokrasi ya, instability itu adalah sebuah keniscayaan karena ada check and balances gitu. Nah, yang stabil dalam demokrasi seperti Orde Baru. Pemerintahan stabil, harga stabil, investasi masuk gitu. Tapi semuanya dikontrol oleh rezim, oleh pemerintah, semua orang nggak boleh bicara gitu. Ya kan? Nah, di pemerintahan waktu itu stabilitas. Tapi apakah stabilitas itu menghasilkan kepastian? Ya ternyata nggak juga. Dalam diskusi gue beberapa saat yang lalu sama Azri gitu misalnya, ternyata Orde Baru itu menyimpan ketidakpastian yang begitu besar, yaitu pengganti Pak Harto siapa. Kalau gue sih punya kepercayaan ya, Bima ya kali ya panggilannya lu ya, gue anggap aja Bima, bahwa chaos itu orang akan adaptif di dalam chaos gitu. Jadi demokrasi itu selalu mempunyai cara-cara untuk menjadi stabil dan punya cara juga untuk menjadi chaos gitu. Misalnya kayak kita bilang demokrasi Amerika sudah advance, sudah maju menjadi panutan, ternyata Capitol gedung parlemennya Amerika didudukin oleh massa sampai ada laptop yang hilang, yang kabarnya laptopnya dijual ke Rusia gitu. Jadi menurut gua sih ya ketidakstabilan itu, instability itu sebuah keniscayaan. Jadi dia nggak mungkin untuk dihilangkan dalam demokrasi.
Bahkan ya zaman Pak Harto pun yang begitu stabil dan begitu memberi kepastian ternyata menyimpan ketidakpastian yang begitu besar, dan itu puncak letusan mahmanya itu ada di Reformasi 98 yang mana ada penculikan aktivis, ada pembunuhan mahasiswa gitu, penembakan pada mahasiswa dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi demokrasi itu nature-nya adalah yang paling penting adalah sustain gitu, sustainable. Jadi dalam demokrasi itu yang paling penting adalah keberlanjutan, bukan kestabilan gitu. Jadi segala yang baik itu bisa berlanjut, itu jauh lebih penting daripada suasana yang seolah-olah stabil, seolah-olah damai, harmonis gitu. Tapi menjadi bom waktu yang bisa meledak kapanpun gitu. Oke, thank you buat Bima udah bertanya membahas video PT0 ini. Dari Servas Korkmas, nama Anda ya susah nih. Belajar lagi tentang pasar persaingan sempurna. Siap, saya belajar lagi. Saya kurang lama saya sekolah. Saya cuma SD 7 tahun, lebih lama daripada Anda semuanya. Udah pernah tinggal kelas saya dulu waktu SD. Saya yakin mayoritas Anda tidak 7 tahun SD-nya kan. Saya SD 7 tahun, lebih lama daripada Anda. Jadi saya harus belajar lagi, Anda nambah-nambah masa saya belajar aja nih. Oke, ini maksudnya bahwa gue yakin ini gue coba terjemahkan maksudnya Servas Korkmas ini ya, bahwa karena semuanya nol, orang bisa bertarung semuanya, jadi playing field menjadi lebih setara gitu. Itu kan ya, kalau pasar persaingan sempurna itu kan mengandaikan bahwa informasi itu bebas dan informasi di dalam pasar itu bisa diakses oleh siapapun dan siapapun bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah, no barrier to entry itu. Jadi itu prinsip dari pasar persaingan sempurna gitu. Yang mana pasar persaingan sempurna ini pada hari ini ya itu nggak ada yang benar-benar sempurna gitu. Jadi dia itu sebagai sebuah pendekatan teoritik sangat ideal. Dia itu mungkin ada benar secara teoritik. Tapi dalam praktek market itu nggak ada pasar yang benar-benar informasinya sempurna. Nah itu salah satu sosiolog Servas yang menulis itu namanya Manuel Castle. Dia 25 tahun meneliti soal financial market. Yang mana ternyata financial market yang diasumsikan sebagai sebuah market yang terbuka bagi semua orang, orang bisa berinvestasi di situ, bisa melantai dan bisa berspekulasi di situ dan mendapatkan informasi yang lalu lalang dan lu bisa akses semuanya dan lu bisa mendapatkan info dari semuanya. Ternyata labor market itu juga menghasilkan asymmetric information gitu. Jadi memang ada informasi-informasi yang terpusat di titik-titik tertentu. Nggak semuanya terbuka informasi itu. Jadi ada orang yang menguasai informasi, ada orang yang tidak menguasai informasi. Yang kuat adalah yang menguasai informasi. Jadi market seperti financial market sendiri pun yang sangat open, yang sangat internasional itu ternyata nggak sempurna-sempurna amat gitu. Nah disitulah kemudian Manuel Castle mengeluarkan sebuah pandangan yang isinya kira-kira begini. The flow of information affect the flow of capital and affect the flow of power gitu. Jadi the flow of information, affect the flow of capital and affect the flow of power. Jadi flow aliran informasi mempengaruhi aliran modal, mempengaruhi aliran kekuasaan gitu. Jadi tidak ada pasar persaingan sempurna sebenarnya itu sebagai sebuah praktek ekonomi. Jadi
Apalagi itu dalam politik yang mana kekuasaan orang itu timpang, power orang itu berbeda-beda, source of power orang juga berbeda-beda satu sama lain gitu. Nah jadi agak kurang relevan itu. Anda menyuruh saya belajar lagi itu. Gak apa-apa, saya akan belajar lagi Sefas. Terima kasih. Dan itu akan memotivasi saya komentar-komentar dari Anda. Dan mulai sekarang gue akan tradisikan untuk membaca komentar-komentar Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.